Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya dan sore NIM 120802120007 dari kelas 2A Agroteknologi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya genetik. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sumber daya genetika. Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi lautan, beriklim tropis dan berada di kawasan cincin api yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan sehingga pemanfaatan sumber daya genetika bisa dimaksimalkan sebagai potensi kekuatan pangan bangsa. Selanjutnya, sumber daya genetika adalah material tumbuhan, binatang atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan baik bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun atau spesies baru. Selanjutnya, ruang lingkup pengelolaan sumber daya genetika lokal. Yang pertama, penguasaan SDG, kedua, pemanfaatan SDG, ketiga, pelestarian SDG, keempat, pembibitan SDG, kelima, pemasukan dan pengeluaran SDG, keenam, sistem dokumentasi dan jaringan informasi SDG. Tujuan pengelolaan: menjamin adanya ketersediaan benih atau bibit ternak bermutu secara maksimal dan berkesinambungan melalui pelestarian dan pemanfaatan SDG secara berkelanjutan dengan himpunan, mengolah, menyajikan data dan informasi mengenai SDG dan perbibitannya sehingga mewujudkan keadilan dalam pembagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan SDG. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya genetika hewan dan tumbuhan. Riset dan pengembangan adalah hal yang perlu dilakukan pemerintah guna memberikan perhatian lebih terhadap potensi SDG yang melimpah di Indonesia. Pemanfaatan teknologi mutakhir akan membantu dalam proses riset dan pengembangan hingga produksi berskala besar guna memenuhi kebutuhan baik dari dalam negeri hingga ekspor ke luar negeri. Selanjutnya, peningkatan kualitas SDM sumber daya manusia juga penting melalui pendidikan baik dari dalam negeri maupun pemagangan di luar negeri guna hal tersebut berkontribusi dalam pemanfaatan dengan pengelolaan SDG secara mandiri. Terima kasih kepada teman-teman sudah melihat video pembelajaran saya. Apa ada salah saya menyampaikan penjelasan? Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aryan Sori NIM 120802120007. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang pewaris pembungaan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pewarisan pembungaan. Pewarisan sifat kuantitatif. Pewaris karakter kuantitatif sudah dipahami sebelum periode Mendel berdasarkan korelasi fenotip antar kerabat atau antar tua dengan keturunannya.
Galton dan Ferguson akhir tahun 1800 menunjukkan bahwa karakter kuantitatif secara statistik terpaut dengan salah satu tetua, namun bagaimana pewarisannya belum dipahami. Fisher pada tahun 1916 menyatakan bahwa pewaris karakter kuantitatif memenuhi hukum Mendel 1 dan 2 dengan asumsi tambahan bahwa karakter kuantitatif dikendalikan oleh banyak pasangan gen. Ekspresi gen-gen yang mengendalikan karakter kuantitatif sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Ini adalah ahli statistika Inggris Ronald Fisher menemukan dasar statistik pewarisan sifat. Edge pada 1916 mempelajari panjang korola tembakau. Hasil penelitian tersebut serupa dengan hasil yang diperoleh oleh Emerson dan Edge pada tahun 1910. Selanjutnya Johannes pada tahun 1920 melakukan penelitian pada kacang buncis. Ia menyatakan bahwa ekspresi gen yang mengendalikan karakter kuantitatif sangat dipengaruhi oleh lingkungan serta terdapat interaksi genotip dan lingkungan. Selanjutnya, perbedaan karakter kualitatif dan kuantitatif. Karakter kualitatif yaitu karakter yang dikendalikan oleh gen-gen yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap penampilan atau fenotip, sehingga pengaruh lingkungan terhadap karakter tersebut kecil. Gen-gen yang mengendalikan karakter kualitatif jumlahnya hanya 1 atau 2 gen saja. Fenotip dari karakter kualitatif seperti warna bunga, bentuk biji, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria karakter kualitatif, karakter kuantitatif. Di sini kita lihat cara membedakan pengaruh lingkungan, bentuk sebaran, pengujian seleksi, dan jumlah gen pengendalian. Inilah contoh-contoh karakter kualitatif warna bunga. Contoh karakter kualitatif susunan floret, sejajar, dan selang-seling. Selanjutnya contoh karakter kualitatif penampakan tepi sepal. Contoh karakter kuantitatif tinggi tanaman, jumlah daun, diameter batang, panjang daun, lebar daun, jumlah cabang, umur berbunga, umur tanaman, umur panen, bobot bunga, bobot basa tanaman. Fenotip suatu tanaman dipengaruhi oleh faktor genetika dan lingkungan. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah saya menjelaskan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ansori, NIM 1208021207 dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menyampaikan video pembelajaran rekayasa genetika. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan materi tentang rekayasa genetika. Sejarah rekayasa genetika. Pada awalnya proses rekayasa genetika ditemukan oleh Crick dan Watson pada tahun 1953. Rekayasa genetika merupakan suatu rangkaian metode yang canggih dalam perincian akan tetapi sederhana dalam hal prinsip, yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan gen atau sekelompok gen dari sebuah sel dan mencakupkan ke gen atau sekelompok gen tersebut. Selanjutnya, secara sederhana, setiap makhluk hidup terdiri atas jutaan sel individu yang masing-masing sel tersebut mengandung satu set gen yang identik.
Pengertian rekayasa genetika adalah transplantasi satu gen ke gen lainnya, baik antara gen dan lintas gen, untuk menghasilkan produk yang berguna bagi makhluk hidup. Rekayasa genetika merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mengkombinasikan gen yang sudah ada dalam suatu makhluk hidup sehingga susunan gennya menjadi berubah. Melalui rekayasa genetika, manusia menciptakan tanaman, hewan, dan mikroorganisme baru. Selanjutnya, perlengkapan yang diperlukan untuk rekayasa genetika yaitu: pertama, enzim pemotong gen; kedua, enzim penyambung gen; ketiga, vektor yang membawa gen yang akan disisipi; keempat, inang. Adapun tahap-tahap rekayasa genetika yaitu: pertama, mendapatkan gen yang diinginkan; kedua, gen dengan enzim ligase; ketiga, vektor yang sudah membawa gen titipan dimasukkan ke dalam inang; keempat, vektor dalam sel inang ditumbuhkan; kelima, isolasi produk dari inang; keenam, penyempurnaan produk. Selanjutnya, prinsip dasar rekayasa genetika adalah penyisipan informasi genetika ke dalam organisme, replikasi gen, pembelahan atau duplikasi sel dan DNA. Rekayasa genetika pada tanaman merupakan target dari tujuan antara lain peningkatan produksi, peningkatan mutu produk supaya tak tahan lama dalam penyimpanan pasca panen, peningkatan kandungan gizi, tahan terhadap serangan hama dan penyakit yang tertentu, serangga, bakteri, jamur, atau virus. Rekayasa genetika pada mikroba bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam mikroba tersebut, misalnya mikroba untuk fermentasi, peningkatan nitrogen udara, meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat proses kompos, dan pembuatan makanan ternak. Selanjutnya, penyebab berkembangnya rekayasa genetika: yang pertama, ditemukannya enzim pemotong DNA yaitu enzim restriktif endonuklease; kedua, ditemukannya pengaturan ekspresi DNA yang diawali dengan penemuan oferon laktosa pada prokariot. Sejalan dengan penemuan-penemuan penting itu, perkembangan di bidang biostatistika, bioinformatika, dan robotika atau automasi memainkan peranan penting dalam kemajuan dan efisiensi kerja bidang ini. Penerapan rekayasa genetika: pertama, bidang pertanian dan bahan pangan; kedua, bidang kesehatan dan farmasi; ketiga, bidang industri. Selanjutnya, dampak rekayasa genetika di bidang sosial ekonomi. Yang tampak adalah paten hasil rekayasa, swastanisasi, dan konsentrasi bioteknologi pada kelompok tertentu memberikan pengaruh sangat luas pada masyarakat. Selanjutnya, dampak di bidang kesehatan. Produk rekayasa di bidang kesehatan ini memang sudah ada yang menimbulkan masalah yang serius. Selanjutnya, dampak di bidang etika dan moral. Menyisipkan gen makhluk hidup kepada makhluk hidup lain memiliki dampak etika yang serius. Selanjutnya, rekayasa genetika di bidang pertanian. Yang pertama, gen resistensi terhadap hama, penyakit, dan herbisida. Yang kedua, gen kandungan protein tinggi. Ketiga, gen resisten terhadap stres lingkungan seperti kadar aluminium tinggi ataupun kekeringan. Keempat, gen yang mengekspresikan suatu ciri fenotip. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan pembuatan tanaman transgenik terhadap komponen, yaitu isolasi gen target. Kedua, proses transfer gen ke tanaman target. Ketiga, ekspresi gen pada tanaman transgenik. Terima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada salah menjelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo
Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aryan Sori, NIM 120802120007 dari 2A Agroteknologi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konservasi plasma nutfah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konservasi plasma nutfah. Kondisi, variasi geografi dan ekologi di Indonesia telah menciptakan keanekaragaman plasma nutfah yang sangat tinggi, juga memberikan peluang manfaat yang tinggi pula. Konservasi plasma nutfah, pemeliharaan dan perlindungan atau pelestarian plasma nutfah secara teratur untuk mencegah atau menghindari dari kerusakan dan kepunahan. Substansi sebagai sumber sifat keturunan yang terdapat dalam kelompok organisme yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit agar tercipta suatu jenis unggul atau kultivar baru. Varietas unggul dapat dirakit jika tersedia plasma nutfah atau sumber daya genetika yang memiliki karakter sesuai dengan yang dikehendaki. Karakterisasi plasma nutfah: yang pertama, karakter morfologi; kedua, karakter agronomi; ketiga, karakter fisiologi. Evaluasi merupakan kegiatan identifikasi kandungan senyawa gizi serta bagaimana reaksi varietas tanaman terhadap cekaman faktor biotik dan abiotik. Kegiatan karakterisasi dan evaluasi memiliki peran penting dalam menentukan nilai guna dari materi plasma nutfah. Kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap dan sistematis dalam rangka mempermudah upaya pemanfaatan plasma nutfah. Jadi dari kegiatan tersebut menghasilkan gen dari sifat-sifat potensial yang siap digunakan dalam proses pemulihan. 2. Pendekatan konservasi plasma nutfah. Konservasi in situ dalam arti luas adalah upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan jenis di habitat aslinya. Konservasi ex situ adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan plasma nutfah di luar habitat aslinya. Jadi konservasi secara luas ini tidak hanya melindungi dan mengawetkan, namun harus dimanfaatkan secara masif agar tetap lestari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah melihat video pembelajaran saya. Apabila saya ada salah menjelaskan materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.